Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pesan Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika awalnya saya bertugas di puskesmas, barulah saya tahu bahwa perlunya bahwa semua alat ukur yang kita gunakan di puskesmas, bahkan di tempat-tempat lain, saudara, seperti kalau di puskesmas seperti tensimeter atau timbangan-timbangan badan atau timbangan obat dan timbangan-timbangan lainnya itu perlu ditera ulang, atau mungkin kita lebih kenal dengan kalibrasi, ya. Maksudnya untuk ditera ulang atau dikalibrasi adalah untuk disesuaikan dengan yang seharusnya, sesuai standar. Saudara-saudara, mengapa demikian? Oleh karena kalau dia tidak dikalibrasi atau tidak ditera ulang, itu tidak akan menjamin kebenaran pengukurannya. Jadi dengan melakukan tera ulang atau kalibrasi, maka alat-alat ukur itu, ya, seperti timbangan dan lain sebagainya itu tetap bisa dijamin kebenaran pengukurannya. Oleh karena setiap alat ukur itu, saudara-saudara, sering menyimpang dari yang seharusnya, sering menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah gitar kita pakai atau tidak pakai, saudara, itu perlu di-tune up kembali, ya, atau disesuaikan dengan bunyi nada senar gitarnya itu, ya. Jadi kita pakai atau tidak itu bisa menyimpang dari nada yang seharusnya. Saya pun baru tahu, saudara-saudara, bahwa sekarang untuk men-tune up, ya, gitar atau alat musik lain itu bisa menggunakan sekarang dengan aplikasi yang ada di Android, ya, aplikasi Android. Nah, itu saya tahu ketika anak saya juga men-tune up kembali gitar di rumah. Nah, dia menggunakan aplikasi. Nah, itu sekarang memang lebih canggih. Kalau dulu itu biasanya pakai garpu tala. Mungkin saudara tahu garpu tala itu biasa digunakan kalau ada kor-kor, ya, untuk mengambil nada suara itu diketuk, kemudian baru ditahu nadanya, seperti itu. Saudara-saudara, mungkin saudara punya mobil, ya, maka mobil itu juga perlu di-tuning biasanya, ya, khususnya setirnya juga, karena saya tahu bahwa kalau setirnya sudah, misalnya mobil itu dilepas dan kemudian setirnya agak belok ke kanan atau belok ke kiri, berarti dia perlu di-tune up kembali, ya, untuk distabilkan. Dalam mesin-mesin apapun itu juga perlu di-tune up kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kehidupan rohani kita bisa terjadi kemerosotan rohani dari nilai-nilai kebenaran yang Tuhan inginkan. Ada banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa pikirannya atau pola pikirnya dan pandangan-pandangannya itu sudah menyimpang dari firman Tuhan. Akibat apa? Akibat dari proses kehidupan yang dialaminya. Ya, jadi dia tidak menyadari bahwa pola pikirnya itu sudah bergeser, sudah menyimpang dari firman Tuhan. Karena dalam kehidupan kita banyak mendengar, ya, banyak hal-hal yang kita dengar. Begitu juga mungkin kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai firman Tuhan, yang masuk ke telinga kita. Juga banyak hal yang kita lihat di sekitar kita, itu bisa merubah pandangan-pandangan kita, bisa merubah pola pikir kita. Sehingga pola pikir kita
pandangan-pandangan kita bisa menyimpang dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita men-tune up rohani kita dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena standar nilai kebenaran ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan ini berisi standar rohani yang sesungguhnya seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan standar yang lain atau apa kata orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki standar, kehidupan kita memiliki standar nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, maka pandangan-pandangan kita, pola pikir kita akan disesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang atau untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan firman Tuhan itu juga bisa menyatakan kesalahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-17, saudara-saudara, kalau kita baca selanjutnya dalam 2 Timotius 3 ayat 17-nya dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran atau memperbaiki kelakuan supaya kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya Tuhan mau supaya kehidupan kita di dunia ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kehidupan kita akan berbeda dengan orang-orang dunia yang lain. Itulah perlunya rohani kita selalu di-tune up, Dan hanya firman Tuhan yang bisa memperbaiki kelakuan kita, yang bisa menyatakan kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun sangat disayangkan kalau ada orang Kristen atau jemaat, jemaat Tuhan yang selalu merasa, saya kuat. Saya tahu banyak sih firman Tuhan. Saya ini orangnya dibanding dengan si A, si B, saya lebih baik loh. Saya lebih benar. Saudara-saudara, sehingga orang-orang demikian, saudara, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun mungkin dia adalah orang yang setia ke gereja, bahkan seorang hamba Tuhan, kalau dia memiliki merasa bahwa dia itu sudah kuat, dia itu sudah tahu banyak firman Tuhan, dia merasa lebih baik dari orang lain, maka dia akhirnya itu akan menyebabkan dia tidak merasa penting untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak merasa penting untuk menerima pengajaran dari orang lain karena dia sudah merasa dia sudah tahu kok. Saudara-saudara, saya selalu berdoa agar today sermon yang selalu ditayangkan setiap hari itu tidak mubazir, saudara, khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di GBI Woodward, jangan sampai jemaat Tuhan atau khususnya hamba-hamba Tuhan kurang meminati today sermon yang selalu disampaikan setiap hari, atau kita mau pilih-pilih firman Tuhan mana yang sesuai dengan selera kita. Saudara-saudara, sangat disayangkan kalau ada yang berpikir demikian. Dan sangat disayangkan juga kalau orang-orang Kristen atau jemaat yang merasa bahwa saya tidak perlu lagi beribadah bersama-sama dalam persekutuan di gereja atau dalam komunitas sesama anak Tuhan. Kan ada ibadah online, ada ibadah live streaming. Saudara-saudara, saya mau katakan ibadah online, ibadah live streaming itu sangat penting pada situasi-situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemi. Ketika terjadi peningkatan kasus,
Di gereja kita juga tutup, saudara ya. Tetapi ketika sudah buka, marilah kita bersama-sama. Sangat penting kita untuk bisa berkumpul bersama-sama. Atau ibadah-ibadah online atau live streaming itu memang sangat penting ketika memang keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk kita datang beribadah bersama-sama, mungkin karena kita sakit atau ada hal yang memang sangat tidak bisa ya karena keadaan. Atau ketika kita punya waktu di rumah, kita bisa mengikuti ibadah-ibadah online, kita bisa banyak mendengar firman Tuhan. Dan saya katakan sekali lagi, itu sangat baik bagi rohani kita, bagi pertumbuhan iman kita ketika kita banyak mendengar firman Tuhan juga itu melalui ya ibadah-ibadah online atau live streaming dari gereja manapun, ya dari hamba-hamba Tuhan manapun. Tetapi saudara-saudara, ada firman Tuhan juga yang mencatat ya bahwa ibadah atau berkumpul bersama-sama itu penting. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat saudara, jangan ibadah online membuat kenyamanan bagi rohani kita sehingga kita mengabaikan firman Tuhan yang lain. Seperti yang kita baca tadi dalam Ibrani 10 ayat 25. Khotbah saya yang lalu, saudara-saudara, temanya adalah waspada dalam kenyamanan rohani, dalam ketidaknyamanan pandemi yang sementara kita rasakan. Saudara-saudara, waspada dalam kenyamanan apapun itu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita setuju atau tidak, kita percaya atau tidak bahwa nilai-nilai duniawi akan selalu menginfiltrasi pikiran manusia, termasuk kehidupan orang-orang percaya siapapun dia, sekalipun dia hamba Tuhan. Jika hati dan pikiran kita tidak di-tune up dengan firman Tuhan, tidak selalu diisi oleh firman Tuhan, maka hati nurani kita bisa menjadi tumpul, saudara. Dan itu bisa merubah pikiran, pandangan-pandangan kita tentang apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun tidak akan pernah menjadi dewasa secara rohani. Bahkan kita bisa lebih jahat dari orang-orang dunia jika hati nurani kita menjadi tumpul akan suara Tuhan. Contohnya saudara, ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, saudara. Banyak orang Kristen yang mencuri, merampok, korupsi yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit juga banyak orang Kristen yang membunuh, saudara. Banyak orang Kristen yang bisa menfitnah, menjatuhkan orang, mendendam, ya, melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau hati nuraninya sudah tumpul karena tidak pernah di-tune up atau diisi oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya firman Tuhanlah yang bisa menyesuaikan kembali hati dan pikiran kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, sehingga rohani kita sehat dan iman kita terus diperkuat di dalam Tuhan dan akan terus bertumbuh menjadi dewasa. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17 tadi firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara-saudara, kesimpulannya, mari kita selalu menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan dalam persekutuan kita bersama-sama, dalam doa, dalam ibadah-ibadah kita. Besok saudara, kita sudah mulai ibadah secara komunal. Mari saudara-saudara, bukalah hati kita semua, ya, untuk selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, untuk selalu beribadah, agar supaya hidup kita bisa selaras
dengan hatinya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya hanya firman Tuhan yang dapat mengembalikan hati dan pikiran kami, pandangan-pandangan kami, sehingga itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami semua. Kami menyadari Tuhan seringkali nilai-nilai duniawi sering merasuk, menginfiltrasi akan hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak lagi mengikuti seperti apa yang Tuhan mau. Nilai-nilai kebenaran itu sudah jauh dari kami. Itulah sebabnya Tuhan, terima kasih kalau firman Tuhan yang selalu Kau sampaikan bisa membawa kami supaya hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati semua saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang selalu mengikuti Today Sermon, yang selalu disampaikan setiap hari, bahkan yang selalu rindu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Bahkan Engkau memberkati bagi setiap umat Tuhan yang selalu mempunyai kerinduan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah bersama. Tuhan, terima kasih. Biarlah semua kami selalu diperbaharui dalam kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dengan iman, dengan ucapan syukur, dan kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.